Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah fikih hadronah yang berjudul. Di sini saya sebagai moderator Luci Dewi Ratnapuri akan memperkenalkan teman-teman saya. Pengasuhan anak merupakan manifestasi dari adanya sebuah perkawinan. Pengasuhan anak merupakan kewajiban suami dan istri. Bila mana orang tua tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu, dikarenakan karena tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, atau karena faktor-faktor tertentu yang menghalangi orang tua untuk mengasuh sendiri, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Pengertian upah. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat dari suatu perbuatan. Jenis upah terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah upah berdasarkan waktu, yang kedua adalah upah borongan, yang ketiga adalah sistem co-partnership, dan yang keempat adalah sistem bonus. Pengertian gaji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji diartikan sebagai upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Jenis gaji dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah gaji pokok, yang kedua adalah tunjangan, yang ketiga adalah insentif, dan yang terakhir adalah bonus tahunan. Pengertian hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam mencangkup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam, dari mulai tata cara beribadah hingga tata tertib sosial dan ekonomi. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus. Dalam konteks tata hukum yang dibuat atas implementasi, hukum positif menjadi sah dan berlaku mengikat terhadap masyarakat. Faktor penyebab pelimpahan pengasuhan anak atau hadunah. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor pendidikan, dan yang ketiga adalah faktor pengalaman, dan yang keempat adalah faktor sosial dan budaya. Upah atau gaji bagi yang mengasuh anak dalam tinjauan hukum Islam. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijaro yang berasal dari kata al-ajru yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi seluruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 35 yang artinya agar Allah akan mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang ibu menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan, tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, agar tidak salah satu pihak yang dirugikan dan menguntungkan pihak lain. Adapun bagi orang selain ibunya boleh menerima upah hadana sejak saat menangani hadana anak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar, hadis riwayat Bukhari nomor 30, memberikan beban tugas tambahan kepada pekerja melebihi ketentuan yang disepakati. Hal tersebut dilarang. Jika terpaksa itu harus dilakukan, maka majikan diperintahkan agar turut membantunya. Apabila tidak membantu dengan tenaga, maka hendaknya membantu dengan penambahan upahnya kepada pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Dasar hukum ijaro dalam ijma ulama telah disepakati bahwa ijaro belum ada dalil yang melarangnya. Pendapat beberapa ulama, menurut ulama Syafi'i, artinya bagi hadana, orang yang merawat atau mengasuh anak berhak mendapat upah atas pekerjaannya, melakukan hadana atau selainnya. Menurut Imam Hanafiyah, artinya upah itu wajib bagi hadana apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa upah hadana diambil dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah hadana menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut. Ibu tidak berhak atas upah hadana seperti upah menyusui selain
ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Perempuan selain ibunya boleh menerima upah menyusui sejak ia menangani tersebut, seperti hal perempuan menyusui yang pekerja menyusui anak kecil dengan bayaran upah. Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan. Upah atau gaji bagi yang mengasuh anak dalam tinjauan hukum positif. Bab 1, Pasal 1 Angka 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan menegaskan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah atau gaji bagi yang mengasuh anak dan tinjauan hukum positif. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali ada hal-hal yang itu mengharuskan anak diasuhkan kepada orang lain, seperti beberapa faktor telah disebutkan di atas. Sebagai bukti kebolehan adanya pengalihan hak asuh anak, akibatnya orang tua tidak bisa penuh perawatannya sebab sibuk bekerja, sehingga wajib bagi orang tua memberikan upah bagi yang mengasuh anaknya. Upah atau gaji yang mengasuh anak dalam tinjauan hukum positif. Dalam KHI Pasal 104A, semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi member nafkah kepada ayahnya atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Kesimpulannya adalah, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif mengenai tentang upah atau gaji bagi yang mengasuh anak, jika selain ibunya boleh menerima upah hadonah sejak saat menangani hadonah anak tersebut. Kemudian, jika ibunya sendiri yang mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak berhak atas upah hadonah, karena ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan. Besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat seperti didasari dengan sukarela, pertimbangan mendatangkan manfaat, dan menghindari mudarat dengan memelihara keadilan. Dan jika memberikan beban tugas tambahan kepada yang mengasuh, melebihi ketentuan yang disepakati, hal tersebut dilarang. Jika pun terpaksa, itu harus dilakukan, maka majikan diperintahkan agar turut membantunya. Apabila tidak membantu dengan tenaga, maka hendaknya membantu dengan menambahkan upahnya kepada pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.